Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita kembali bisa bersua pada kesempatan kali ini bersama salah satu buku yang sangat luar biasa, Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita meminta agar Allah menolong kita, orang yang kita cintai, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita dan kepada mereka semua untuk bisa sabar, untuk tetap istiqomah dan bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, sebuah hal yang dijelaskan oleh para ulama di pembahasan kita, dan kita sedang membahas tentang bab berziarah atau mengunjungi orang-orang soleh dan orang berilmu, duduk bersama mereka, bersahabat dengan mereka, mencintai mereka. Dan kita sedang membahas dalil pertama dari bab ini atau yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah, yaitu kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Dan kita masih bersama ayat qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Ada sebuah hal yang ditekankan oleh sebagian para ulama, bahwa dalam ayat ini jelas, dan ini sudah kita ingatkan sebelumnya, bahwa Nabi Musa mencari ilmu nafi, mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi petunjuk untuk bahagia dunia dan akhirat. Ilmu nafi adalah yang memberikan petunjuk agar kita menjadi lebih baik lagi, agar kita lebih bertakwa lagi, agar kita menjadi orang baik dan bertakwa kalau sebelumnya belum menjadi orang baik dan bertakwa. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa dan lawan dari ar-rushd dalam ayat ini mimma ulimta rushda, lawan dari rushd adalah hawa wa dhalal, hawa nafsu dan kesesatan. Wa hadza ma la nuriduhu, kata para ulama, dan ini yang kita tidak inginkan. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Khadir, dan permintaan dan ucapan tersebut Allah hikayatkan dan Allah firmankan di dalam Al-Quran, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, ini menjelaskan, ini memberikan pesan terbalik atau dalil khitab, bahwa yang harus kita waspadai dan harus kita hindari, dan ini tidak kita inginkan ada pada diri kita, yaitu konsep mengikuti hawa nafsu dan akhirnya kita tersesat. Jadi itu hal penting, mengikuti hawa nafsu dan tersesat. Jadi kita minta rusydah, kita minta rusydah,
Artinya ketika kita minta A dan B adalah antitesa atau kebalikan atau lawan dari A, maka memberikan pesan kita ingin menghindari B tersebut yang menjadi lawan dan opposite atau lawan kata dari itu. Ini penting karena ini menunjukkan bahwa ilmu itu bukan hanya maklumat. Ketika kita menuntut ilmu, pastikan ada upaya dalam diri kita untuk menyelisih hawa nafsu kita, untuk melawan hawa nafsu kita yang mengajak kita pada keburukan dan mengajak kepada kesesatan. Kenapa demikian? Karena kalau kita belajar tapi kita tidak mengumandang atau menabuhkan genderang perlawanan kepada hawa nafsu, maka itu bahaya. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah, ayat ke-23, dengan firman-Nya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau melihat ada orang yang menjadikan ilahnya adalah hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Dia tahu ilmunya tapi tetap tersesat. Kenapa? Karena menjadikan hawa nafsu menjadi ilahnya. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah tutup pendengaran dan hatinya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah tutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawah, dan Allah jadikan atau Allah letakkan penutup pada telinga dan penglihatan, pada penglihatan dan matanya. Jadi Allah buat penutup tabir untuk mata dan penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk atau hidayah setelah Allah lakukan hal itu, setelah Allah membuat dia tersesat, setelah Allah tutup penglihatannya, Allah kunci mati pendengaran dan hatinya, siapa yang bisa kasih hidayah? Afala tadakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran dari ini semua? Jadi hadirin Allah muliakan, nggak ada yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk kalau Allah sudah tutup semuanya. Kalau Allah sudah tutup semuanya, nggak ada yang bisa, hadirin. Dan ini mahal sekali. Dan lihat, dia akan tersesat di atas ilmu. Jadi dia tahu ilmunya tapi dia nggak jalankan. Dia tahu ilmunya tapi dia tetap memilih untuk tersesat. Itu kan berat sekali dan menakutkan. Kalau orang nggak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui annahu la taliqu bil hidayah wa la yazku 'alaiha. Karena Allah tahu bahwa dia tidak pantas mendapatkan hidayah dan petunjuk, dan dia tidak akan bersih dengan itu. Dia tidak akan, hatinya nggak akan bersih walaupun berada di atas ilmu dan petunjuk, atau tidak
hatinya tidak akan bersih dan tidak akan baik walaupun hidup bersama ilmu. Na'udzubillah. Walaupun hidup di atas petunjuk. Allah tahu. Ini orang enggak mau dikasih ilmu kayak apa, nggak bisa. Kenapa? Karena menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Sehingga sebagai ulama mengatakan, ketika kita meminta petunjuk, itu berarti kita harus berusaha menghindari hawa nafsu dan kesesatan. Kalau kita nggak berusaha menghilangkan hawa nafsu, maka apa yang kita pelajari tidak membuat kita berubah, tidak membuat kita menjadi lebih baik, dan tidak membuat hati kita lebih bersih. Kita harus lawan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Dan itu hal yang sangat penting. Jadi ini menakutkan. Kalau kita pengikut hawa nafsu, maka kita nggak akan dapat memanfaatkan ilmu kita. Makanya Allah mengatakan, coba kita lihat lagi ayat tadi, Al-Jash, ayat ke-23 tadi, bahwa Allah mengatakan, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Dijelaskan sebagian ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah, ada mengarah ke dua makna. Yang pertama, wa adallahu Allahu li ilmihi annahu yastahiqu dzalik. Allah sesatkan dia karena memang dia layak untuk dia tidak layak untuk ilmu, dan dia tidak layak untuk petunjuk, dan hatinya nggak akan bersih juga, sehingga dia layak untuk mendapatkan hukuman itu. Atau mana yang kedua, adallahu Allahu ba'da bulughil ilmi ilaihi wa qiyamil hujjah alaih. Allah sesatkan setelah dia dapat ilmu, jadi dia sesat di atas ilmu. Dan dua makna itu benar. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi Allah tahu nggak ada manfaatnya, dan dia karena dia mengikuti hawa nafsunya. Maka ini yang harus kita jaga bersama-sama, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi sekali lagi, upaya kita untuk menuntut ilmu, untuk datang ke kajian, untuk belajar, harus dibarengi dengan upaya kita melawan hawa nafsu kita. Ini bisa disampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum